Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yuni dan juga teman-teman. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok berikutnya yang beranggotakan Tinah Isrofah dengan NIM 23223 dan Yeni Ismawati dengan NIM 23226. Yang kali ini kita akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Hakikat Perkembangan Anak Usia Dini. Baik, langsung saja masuk ke slide yang pertama. 1. Hakikat perkembangan. Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak, sehingga disebut golden age. Perkembangan anak usia dini sebenarnya dimulai sejak pranatal. Pada saat itu, perkembangan otak sebagai pusat kecerdasan terjadi sangat pesat. Setelah lahir, sel otak mengalami milinasi dan membentuk jalinan yang kompleks atau MC, sehingga nantinya akan bisa berpikir logis dan rasional. Selain otak, organ sensoris seperti pendengar, penglihatan, penciuman, pengecap, perabaan, dan organ keseimbangan juga berkembang pesat. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. 2. Teori pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau ukuran dimensif tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi bagian-bagian ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Intinya bahwa pertumbuhan dapat diukur kuantitatif, sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya atau kualitatif. Oke, kita lanjut. 3. Aspek perkembangan anak usia dini. Ada beberapa aspek yang mendasari perkembangan anak usia dini, yaitu meliputi: yang pertama, kesadaran personal. Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain membuat anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Kemudian yang kedua, ada pengembangan emosi. Melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Dari emosilah dia dapat belajar mengendalikan diri dan mengekspresikan perasaannya. Kemudian yang ketiga, membangun sosialisasi. Cara anak untuk dapat membangun sosialisasi adalah melalui bermain. Dari bermain, mereka dapat berbagi dan memperluas empati terhadap sesama. Kemudian yang keempat, pengembangan komunikasi. Dalam hal ini, bermain juga berperan atas pengembangan komunikasi, karena dari bermain, anak dapat memperluas kosakata dan mengekspresikan kemampuan bahasa mereka melalui interaksi. Kemudian yang kelima, ada perkembangan kognitif. Pada aspek kognitif, perkembangan anak nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan berbahasa, bahasa lisan maupun isyarat, seperti memahami kata, mengeluarkan apa yang dia pikirkan. Kemudian yang keenam, pengembangan kemampuan motorik. Dalam pengembangan aspek ini, cara bermainlah yang sangat dapat memacu perkembangan motorik yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. 4. Pola perkembangan anak. Pola perkembangan anak sangat berkaitan dengan aspek perkembangan anak,
Di antaranya, pola perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik motorik merupakan proses tumbuh kembang, kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan fisik motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar seperti kemampuan anak untuk duduk, berlari, melompat, menangkap bola, dan menendang. Sedangkan pengembangan motorik halus seperti kemampuan memegang benda, menulis, menggunting, dan mengencingi baju. Kemudian yang kedua, sosial. Perkembangan ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, kemampuan anak untuk menyapa, berinteraksi, dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Kemudian yang berikutnya, emosional. Perkembangan pada pola ini meliputi kemampuan anak untuk merasakan dan memahami gejolak perasaan seperti mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Pada aspek ini, anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, intelektual. Mengacu pada perkembangan anak dalam berpikir seperti merencanakan sesuatu, menjalankan suatu strategi, dan mencari solusi. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang B, masa usia dini adalah masa golden age atau usia keemasan. Masa ini adalah masa terpenting anak karena semua perkembangan otaknya terjadi pada saat ini. Disinilah peran kita sebagai guru PAUD harus mengetahui apa saja aspek-aspek perkembangan anak dan pola perkembangan anak, sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Saran. Dari uraian di atas, maka penulis dalam hal ini mengajukan beberapa saran, antara lain, perlu adanya pengembangan yang lebih optimal terhadap pendidikan anak usia dini, baik yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, maupun masyarakat. Masa prasekolah yang disebut dengan masa keemasan, perkembangan intelektual seharusnya dijadikan dasar bagi upaya meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, berikut yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami juga memohon maaf bila mana ada kesalahan, kekeliruan, serta kekurangan dalam kami membuat dan menyampaikan materi tersebut. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.